Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Audria dengan NIM 63240066, kelas 634A01, Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperhitungkan PPh pasal 2126 masa Desember untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Berikut merupakan data perusahaan yaitu PT Abadi Jaya. Lalu di sini ada data pegawai tetap dari akhir bulan Desember 2021. Lalu di sini merupakan data tunjangan-tunjangan dari perusahaan kepada pegawainya, yaitu tunjangan pajak penghasilan masing-masing 2.200.000 untuk direktur dan 1.100.000 untuk manajer dan 200.000 untuk staf. Tunjangan jabatan yaitu 3 juta untuk direktur dan 2 juta untuk manajer. Setiap bulan, pegawai tetap dipotong dari gaji bulanan sebesar 3% dari gaji pokok untuk iuran pensiun dan 1,5% dari gaji pokok untuk iuran tunjangan hari tua. Menerima THR pada bulan Juli 2021 sebesar 1 bulan gaji atau gaji pokok. Tanggal 23 Desember 2021, atas kinerja selama 2021, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan sesuai dengan jabatannya dengan rincian, yaitu direktur 20 juta, manajer 10 juta, dan staf 5 juta. Lalu di sini ada pegawai tidak tetap yang selama Desember 2021 melakukan transaksi yang terkait pembayaran penghasilan dari pekerjaan kepada bukan pegawai sebagai berikut, yaitu 10 Desember 2021 membayar jasa konsultan pajak sebesar 7 juta kepada Witan SEMAKT beralamat Jalan Rambutan 10 nomor 2209 Depok, dan NPWP-nya adalah 24.237.102.7/005/000. Memiliki NIK 32760 dan bukti fotonya yaitu 1.3.12.21.00010. Lalu yang kedua ada tanggal 23 Desember 2021 yaitu membayar upah dorongan pemeliharaan taman kepada Fahmi sebesar 1 juta yang dikerjakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2021, memiliki NPWP 24.23501/1/009.000, memiliki NIK 12345 yang beralamat di Jalan Gurame 79 Depok, dan bukti fotonya yaitu 1.3.12.21.0000011. Lalu selanjutnya di sini kita akan memperhitungkan PPh 21 bulan Januari sampai November dan bulan Desember bagi pegawai tetap. Di sini merupakan kolom perhitungannya. Di sini ada datanya sudah saya rekap. Ada data perusahaan, ada data pegawai tetap dan gaji pokok yang diterima. Lalu di sini ada data bonus karyawan sesuai dengan jabatannya. Lalu di sini ada rekapitulasi gaji pegawai tetap yang dimana sudah ada tunjangan yang didapat, lalu penghasilan bruto dan pengurang-pengurangnya seperti biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT. Lalu di sini ada penghasilan neto per bulannya, ada penghasilan neto yang disetahunkan, dan ada PTKP-nya sesuai dengan statusnya. Lalu ada PKP per tahunnya, dan ada PPh 21 per tahunnya, lalu ada PPh 21 per bulannya. Lalu kita masuk ke dalam pegawai tetap dulu. Yang pertama yaitu Iwan Jaya. Di sini Iwan Jaya memiliki gaji sebesar 15 juta, yang dimana gaji tersebut kita kalikan 12. Lalu selanjutnya di sini ada tunjangan PPh yang terdapat di kolom ini sebesar 2.200.000. Lalu kita kalikan 12 selama 1 tahun. Lalu di sini ada tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya itu bisa disebut dengan tunjangan jabatan.
sebesar 3 juta, lalu dikalikan 12 bulan atau 1 tahun. Lalu di sini ada honorium yang Yuan-J tidak memiliki honorium, lalu premi asuransi juga tidak ada, penerima natura juga tidak ada, dan tentim bonus yaitu sebesar 20 juta. Karena di sini ada tentim, bonus, dan THR, maka perhitungannya adalah bonus yang didapat ditambah dengan gaji pokok karyawannya, yaitu 35 juta. Lalu jumlah brutonya adalah total dari jumlah gaji sampai dengan tentim, bonus, dan THR. Di sini kita menggunakan rumus sum yang sudah otomatis akan menjumlah semua kolomnya. Lalu totalnya adalah 277.400. Lalu di sini ada biaya jabatan atau pensiun, di mana jumlah bruto dikalikan 5% dan memiliki hasil 13.870.000. Lalu di sini ada biaya jabatan atau pensiun yang diperkenakan, yaitu maksimalnya adalah 6 juta. Karena di sini melebihi 6 juta, maka kita tulis di sini adalah 6 juta. Lalu selanjutnya adalah iuran pensiun atau THT atau JHT, yang dimana dapat dilihat dari soal di mana iuran pensiun dipotong sebesar 3% dari gaji pokok, dan untuk iuran tabungan hari tua sebesar 1,5% dari gaji pokok. Lalu di sini kita hitung gaji pokoknya dikali dengan 3%, lalu ditambah dengan THT atau tabungan hari tua sebesar 1,5% dari gaji pokok. Gaji pokok kita kalikan 1,5%, lalu hasilnya adalah 8.100.000. Lalu jumlah pengurang kita total untuk biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun, hasilnya adalah 14.500. Lalu penghasilan neto di sini adalah di mana jumlah bruto dikurangin dengan jumlah pengurang. Lalu penghasilan neto sebelumnya itu adalah 0, jadi kita kosongkan. Lalu jumlah penghasilan neto setahun atau disetahunkan adalah total penghasilan neto ditambah dengan total neto masa sebelumnya. Hasilnya adalah 263.300. Lalu PTKP-nya kita lihat dari data sebelumnya, yaitu 72 juta. Lalu PKP setahunnya yaitu jumlah penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP, yaitu sebesar 191.300. Lalu PPh 21 setahunnya yaitu kita mengikuti tarif PPh 21 yang dimana yang pertama itu adalah 0 sampai 50 juta dikalikan dengan 5%, lalu 50 juta sampai dengan 1 miliar yaitu 15%. Lalu di sini kita hitung 50 jutanya dulu dikali dengan 5%, lalu ditambah dengan PKP setahunnya ini dikurangi dengan 50 juta, lalu dikalikan dengan 15%. Hasilnya adalah 23.695.000. Lalu selanjutnya kita total di sini yaitu PPh 21 setahunnya sebesar 23.695.000. Lalu di sini ada PPh 21 yang dipotong masa sebelumnya yaitu tidak ada. Lalu PPh 21 terutamanya yaitu
Total dari PPh 21 setahun ditambah dengan PPh 21 yang dipotong masa pajak sebelumnya. Lalu di sini ada PPh 21 dipotong atau dilunasi sebesar 23 juta. Lalu PPh 21 masa Januari sampai November, yaitu kita lihat dari data. Di sini ada PPh 21 per bulannya sebesar 1.537.083, lalu dikalikan dari bulan Januari hingga bulan November, yaitu 11 bulan. Nah, memiliki hasil 16.907.917. Lalu di sini ada PPh 21 masa Desembernya, yaitu total dari PPh 21 dipotong atau dilunasi dikurangi dengan PPh 21 Januari sampai dengan November dengan hasil 6.787.000. Lalu untuk pegawai selanjutnya yaitu Mita, Zahid, Yudiwan, Siti, dan Theo, Jaya, dan Akmal memiliki perhitungan yang sama. Jadi ini akan saya isi dulu tanpa di-record. Dan ini merupakan hasil dari PPh 21 masa Januari sampai November bagi pegawai tetap, yang dimana pertama yaitu Iwan Jaya sebesar 16.907.917 dan PPh 21 bulannya pada masa Desembernya yaitu 6.787.083. Lalu di sini ada Mita sebesar 3.730.833 dan Zahid sebesar 726.500, Yudiwan sebesar 680.125, Siti sebesar 578.500.000, Theo 541.000, Jaya 541.000, Akmal 541.000. Dan ini merupakan PPh 21 masa Desember bagi pegawai tetap. Lalu selanjutnya di sini akan menghitung bagi pegawai tidak tetap. Kita lihat di soalnya. Yang pertama yaitu tanggal 10 Desember. Kita tulis. Lalu bukti potongnya yaitu 1, 2, 3, kita copy masukkan ke dalam sini. Lalu selanjutnya di sini ada namanya yaitu Witan SE MAKT, kita copy lalu kita paste di sini dan nicknya yaitu 32760, kita copy lalu kita paste di sini. NPWP-nya kita copy lalu kita paste di sini. Nah, sekarang ada alamat yaitu Jalan Rambutan 10 nomor 209 Depok, kita copy masuk ke sini. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Nah, kita lihat sini adalah tanggal 10 Desember 2021 membayar jasa konsultan sebesar 7 juta. Kita di sini total yaitu sebesar 7 juta. Dasar pengenaan pajak dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dari total upah atau penghasilan bruto.
Karena Nona Witan ini seorang ahli atau jasa akuntan, maka dasar pengenaan pajaknya dikali 50% atau setengahnya dari total upahnya. Ini gajinya dikali 50%. Menghasilkan 3.500.000. Lalu PPh 21-nya yaitu total dari dasar pengenaan pajaknya kita kalikan 5, kita kalikan 5%, menghasilkan 175.000. Nah, maka PPh 21 bagi Nona Witan sebagai jasa konsultan yaitu 175.000. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kepada Fahmi pada tanggal 23 Desember. Tulis 23 Desember 2020. Nah, dengan bukti potong kita copy saja. Lalu namanya yaitu Fahmi, memiliki NIK 12345, dan NPWP-nya dan alamatnya yaitu Jalan Gurame 79 Depok. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan. Nah, yang pertama itu adalah total upah. Upah yang didapat sebesar 1 juta please. Total upahnya ini kan Fahmi ini sebagai pekerja borongan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 21 Desember sampai dengan 22 Desember. Maka total upahnya itu kita hitung dalam perharinya. Jadi total upah per hari yang dimana 1 juta ini kita bagi 2 menghasilkan 500.000. Lalu kita hitung dasar pengenaan pajaknya yang dimana Fahmi ini sebagai pekerja borongan, maka setiap harinya dipotong dari total upahnya sebesar 450.000. Jadi 500.000 ini dikurangi dengan 450.000, tersisa 50.000. Yang 50.000 itu dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya ini yaitu 50.000 lalu di sini ada perhitungan PPh 21. Nah,
PPh 21 ini sama perhitungannya seperti yang sebelumnya, yaitu dikalikan dengan 5% dari dasar pengenaan pajaknya. Nah, karena di sini PPh-nya baru 1 hari atau baru per harinya, maka PPh pajaknya kita total menjadi 2 hari, yaitu 2.500 dikali 2. Nah, jadi PPh 21 yang akan dibayar oleh Fahmi sebesar Rp5.000. Nah, berikut hasil dari perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap dan tidak tetap. Ini bagian pegawai tetap, lalu ini bagi pegawai tidak tetap. Sekian video yang saya buat, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau dari penjelasan saya ada yang kurang. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.